Assalamualaikum. Bapak Ridwan Jupi Aga selaku dosen pengampu mata kuliah auditing. Perkenalkan, nama saya Hafiz Watara Juman dari kelas AK4A. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas soal untuk ujian tengah semester mata kuliah auditing 2025. Untuk soal yang pertama itu adalah soal nomor satu, apa itu auditing menurut Anda dan kenapa Anda berpendapat seperti itu? Jadi, auditing adalah proses di mana seorang independen yang punya keahlian di bidangnya memberikan pendapat atau penilaian atas informasi, klaim, atau asersi yang disampaikan oleh suatu pihak. Pendapat ini disampaikan berdasarkan bukti-bukti yang cukup dan bisa dipercaya. Bukti tersebut dikumpulkan dan dievaluasi dengan teliti, supaya hasil akhirnya yaitu berupa opini auditor yang bisa diandalkan dan mencerminkan kenyataan yang ada. Lalu, pendapat saya seperti itu karena pada dasarnya auditing itu bukan cuma soal memeriksa angka, tapi lebih ke memberikan penilaian yang objektif atas asersi yang disampaikan oleh suatu pihak. Yang sudah kita ketahui, sebanyak pihak seperti manajemen perusahaan membuat laporan atau klaim tentang kondisi keuangan mereka. Nah, agar laporan itu bisa dipercaya oleh orang lain seperti investor, bank, atau pemerintah, dibutuhkan pihak ketiga yang netral nih untuk memeriksa dan memastikan kebenarannya. Disinilah peran auditor. Auditor itu akan mengumpulkan bukti, mengevaluasi dengan teliti, lalu menyimpulkan apakah laporan tersebut benar-benar mencerminkan kenyataan atau tidak. Selanjutnya untuk soal nomor 2, itu sebutkan tahapan audit menurut ISA dan menurut Anda. Tahapan manakah yang paling penting? Jadi untuk tahapan audit menurut ISA itu dibagi menjadi tiga. Yang pertama itu ada risk assessment atau penilaian risiko. Di tahap ini auditor akan mencoba memahami bisnis dan lingkungan perusahaan yang diaudit, termasuk sistem akuntansinya dan pengendalian internalnya. Tujuan dari risk assessment ini itu untuk mencari tahu bagian mana dari laporan keuangan yang paling mungkin mengandung kesalahan atau risiko salah saji. Yang kedua ada risk response, yaitu bagaimana auditor merespon dari risiko-risiko yang sudah ditemukan tadi. Auditor juga akan merancang dan melakukan prosedur audit seperti pengujian transaksi, melihat dokumen, dan mengecek apakah sistem pengendalian perusahaan berjalan dengan baik atau tidak. Intinya, pada tahap ini itu auditor mulai ngumpulin bukti. Nah, yang terakhir itu ada reporting, yaitu tahap di mana auditor akan menyusun dan memberikan laporan audit. Di laporan ini, auditor akan menyatakan opininya, apakah laporan keuangan perusahaan ini sudah disusun dengan wajar atau tidak. Lalu untuk tahapan manakah yang paling penting? Menurut saya tahap yang paling penting itu ada di risk assessment. Karena kalau di awal auditor sudah salah menilai risiko, maka prosedur yang bisa terjadi. Maka prosedur audit yang dilakukan sebelahnya bisa jadi tidak fokus dan kurang tepat sasaran. Jadi pemahaman awal terhadap kondisi perusahaan dan risiko-risikonya itu sangat menentukan keberhasilan audit secara keseluruhan. Selanjutnya soal nomor 3, produk terpenting dari auditing adalah laporan audit. Jelaskan apa itu laporan audit dan laporan audit atas laporan keuangan itu diatur di mana serta harus berisi apa saja. Baik, pertama saya akan membahas tentang laporan audit terlebih dahulu. Laporan audit adalah dokumen resmi yang dibuat oleh auditor independen setelah melakukan pemeriksaan terhadap laporan keuangan perusahaan. Isinya itu berupa pendapat auditor tentang apakah laporan keuangan tersebut telah disusun secara wajar, mengikuti standar akuntansi yang berlaku, dan bebas dari kesalahan material. Jadi, laporan audit ini adalah hasil akhir dari proses audit yang menjadi dasar kepercayaan bagi para pengguna laporan keuangan, seperti investor, bank, atau pihak pemerintah dalam mengambil keputusan penting. Untuk laporan audit atas laporan keuangan ini diatur dalam ISA 700, di mana ISA 700 ini adalah standar audit yang mengatur pembentukan opini dan pelaporan atas laporan keuangan, dan juga telah diterapkan di Indonesia melalui standar audit yang ditetapkan oleh IAPI. Selanjutnya, untuk isi dari laporan audit, yaitu ada judul laporan. Ini menegaskan bahwa ini adalah laporan dari auditor independen. Lalu,
Kepada siapa laporan audit ditujukan? Biasanya kepada manajemen, pemegang saham atau publik. Selanjutnya ada opini auditor. Nah, ini adalah bagian inti dari laporan auditor, yaitu berisi pendapat auditor apakah laporan keuangan disajikan secara wajar atau tidak. Lalu selanjutnya ada dasar opini. Ini menjelaskan standar audit yang digunakan dan bahwa audit dilakukan sesuai prosedur profesional. Lalu selanjutnya ada tanggung jawab manajemen. Ini menyatakan bahwa manajemen bertanggung jawab atas laporan keuangan perusahaan. Selanjutnya ada tanggung jawab auditor. Ini menjelaskan bahwa auditor bertugas memberikan opini berdasarkan audit yang telah dilakukan. Selanjutnya ada informasi tambahan. Ini tuh bersifat opsional ya. Jadi ini tuh seperti going concern atau paragraf penekanan. Selanjutnya adalah tanggal laporan. Ini menunjukkan kapan proses audit selesai. Jadi tanggalnya itu pas selesai pengauditan. Lalu selanjutnya yang terakhir ada nama dan tanda tangan auditor. Ini sebagai bukti tanggung jawaban profesional si auditor tersebut. Terus selanjutnya saya akan membahas di nomor 5. Jika Anda mengaudit laporan keuangan sebuah perusahaan yang baru saja diketahui telah melakukan penambangan di Raja Ampat, jelaskan tingkat risiko audit atas proyek ini. Baik, kalau saya jadi auditor yang diminta untuk mengaudit perusahaan tambang yang beroperasi di Raja Ampat, menurut saya risikonya ini sangat tinggi. Kenapa sangat tinggi? Karena Raja Ampat itu merupakan kawasan konservasi alam dan kegiatan penambangan di sana itu berpotensi untuk melanggar hukum lingkungan. Jika ada potensi pelanggaran hukum atau dampak lingkungan, maka sebagai auditor saya ini harus mengevaluasi dulu apakah kondisi tersebut dapat memengaruhi kelangsungan usaha perusahaan tersebut atau tidak. Lalu saya juga harus menilai risiko hukum dan mempertimbangkan opini hukum jika perlu. Dan kalau dirasa perlu, saya juga bakal minta pandangan dari ahli hukum atau lingkungan. Lalu yang terakhir, saya akan pastikan risiko ini disampaikan secara jelas di laporan audit, supaya pihak yang membaca laporan keuangan bisa tahu kondisi sebenarnya perusahaan tersebut. Lalu yang terakhir ada nomor 7. Jika Anda adalah auditor dari KAP yang sedang mengaudit Family Mart, menurut Anda akun apakah yang paling berisiko pada proses audit tersebut? Jelaskan apakah risiko bawaan, risiko pengendalian, dan risiko deteksi atas akun tersebut. Untuk jawabannya itu, jika saya dipercaya menjadi auditor untuk mengaudit perusahaan Family Mart, menurut saya akun yang paling rawan atau berisiko tinggi yaitu adalah akun persediaan barang dagang. Kenapa akun persediaan barang dagang? Karena Family Mart ini merupakan perusahaan retail dan perusahaan retail ini biasanya memiliki nilai persediaan yang sangat besar. Dan persediaan ini juga terdiri dari macam-macam barang ya. Dan banyak diantaranya merupakan barang yang punya masa simpan terbatas atau masa kadaluarsa. Jadi artinya persediaan ini sangat mungkin mengalami kerusakan, kadaluarsa atau bahkan hilang. Selain itu, persediaan juga dapat dimanipulasi untuk memperbaiki laporan keuangan perusahaan tersebut. Misalnya dengan melebihkan stok agar laba terlihat tinggi. Nah, risiko ini tuh bisa datang dari 3 sisi. Yang pertama itu ada sisi risiko bawaan, karena jenis barang yang dijual memang mudah rusak atau berubah nilai. Yang kedua itu ada risiko pengendalian, terutama jika sistem pencatatan dan pengecekan stok perusahaan lemah atau tidak konsisten. Lalu yang ketiga itu risiko deteksi, yaitu kemungkinan auditor melewatkan kesalahan karena tidak melakukan prosedur audit yang cukup mendalam. Jadi oleh karena itu menurut saya auditor wajib melakukan pemeriksaan fisik persediaan nih, langsung turun ke lapangan serta menguji efektivitas sistem pengendalian internal perusahaan terkait manajemen persediaannya. Baik, cukup sekian pembahasan bahasan soal untuk ujian tengah semester auditing 2025. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.